Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korina Dirotun Zahro, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selamat berjumpa di kegiatan PLP1 atau Perkenalan Lingkungan Persekolahan 1. Kegiatan PLP1 ini dilaksanakan secara daring karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring. Maksud dan tujuan PLP1 adalah untuk memperkenalkan lingkungan persekolahan serta untuk memperkuat jati diri saya sebagai calon pendidik ke depannya. Berikut ini hasil kegiatan PLP1 saya di SMA Pondok Pesantren Darussalam Koposari Cilengsi. Selamat menyaksikan. Saya sebagai Kepala SMA Plus Darussalam Koposari ini bersama-sama Dewan Guru membawa pesantren ini dengan karakter pesantren tentunya. Plusnya itu ya pesantren itu. Namun di lain hal, pada rapat kerja Dewan Guru di awal tahun pelajaran, kita mempunyai 5 ide besar. Jadi ada 5 grand idea, yaitu yang menjadi karakter memperkuat sekolah kita basis pesantren ini. 5 ide tersebut: 1. Al-Quran menuju takfidul Quran. 2. Pendidikan berdasarkan kitab kuning. Kitab kuning yaitu warisan-warisan keilmuan dari ulama pendahulu. 3. Belajar prakarya agar psikomotorik anak berkembang. 4. Pembelajaran bela diri. 5. Ujian nasional. 5 ide besar tersebut merupakan dasar basis karakteristik pesantren. Sekolah ini juga memberi syarat pada siswa baru yang ingin bersekolah di sini, yaitu wajib mondok. Saya akan menyampaikan strukturisasi yang ada di kita, yaitu bahwa sekolah kita ini di pesantren ini ada 2 sekolah, SMA dan SMP. Di sekolah ini berada dalam sistem yang lebih atas, yaitu pesantren. Nah, baru setelah pesantren, di atasnya pesantren itu adalah yayasan. Di yayasan kemudian membawahi beberapa bagian. Nah, untuk kependidikan itu membawahi pesantren. Dari pesantren kemudian ada beberapa lembaga pendidikan yang di tempat kita ini, yaitu SMP dan SMA juga ma'had, yaitu pondoknya. Kemudian di tempat lain ada TK-nya. Nah, kemudian sekolah kita SMA-nya itu ada kepala sekolah, kemudian bagian-bagian yang umumnya kita ketahui di sekolah-sekolah seperti bagian akademik atau kurikulum yang disebut itu, kemudian bagian kesiswaan, sarana-prasarana dan lain-lain. Nah, untuk bagian-bagian yang tadi disebutkan itu adalah di bawah instruksi dan koordinasi kepala sekolah. Di dalam sekolah ini dinaungi oleh sistem yang lebih tinggi, yaitu pesantren. Sedangkan pesantren dinaungi oleh yayasan. Yayasan ini juga memiliki beberapa lembaga pendidikan. Selain SMA, ada juga SMP dan juga TK. Dan SMA dikoordinasi langsung oleh kepala sekolah. Dan bagian-bagian seperti akademik, kesiswaan, kurikulum, dan prasarana yang dikoordinir dan diinstruksi langsung oleh kepala sekolah. Sekolah ini akan rapi, akan tertib, akan disiplin apabila siswanya itu rapi. Kalau siswanya semuanya disiplin, berarti itu sekolah udah bagus. Nah, bagaimana supaya sekolah itu siswa itu supaya terdisiplin? Maka harus ada peraturan. Tapi peraturan saja belum cukup untuk siswa. Maka kita lebih fokus, akar dari masalah itu adalah keadaan kedisiplinan para guru. Jadi ada peraturan buat siswa, siswi, peraturan buat guru. Nah, guru juga bagaimana supaya bisa memiliki kedisiplinan yang baik. Jadi ikhtiarnya itu adalah selain
peraturan yang tertera yang kita buat dan disepakati bersama, kita macam pembinaan dewan guru. Jadi bulan awal itu untuk membuat sekolah atau para siswanya bagus, teratur, peraturannya bisa efektif, maka kita harus bersama-sama mengarahkan dewan gurunya dulu. Nah, supaya dewan gurunya bisa seia sekata, kompak dalam melaksanakan ketertiban peraturan yang ada, maka kita semuanya mengadakan semacam pembinaan. Dalam mengimplementasikan peraturan sekolah, mereka mengutamakan pembinaan kepada guru, karena ketika guru sudah teratur dan kompak dalam peraturan, maka murid akan mencontoh hal tersebut. Biasanya pembinaan dewan guru dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat. Pada hari Rabu bersifat pengarahan. Pada hari Jumat, biasanya setelah Jumatan mengadakan ngaji bersama, membaca 3 ayat per orang. Anak ada kontrak belajarnya. Kalau misalnya nggak masuk, telat 5 menit apa, telat 10 menit apa, sanksinya begitu. Atau misalnya nggak ngerjain tugas PR dan lain-lain, itu juga ada sanksinya begitu. Kita punya kontraknya masing-masing. Kadang per kelas itu beda, Mbak, karena apa ya, mungkin tingkatan anak-anak misalnya kelas 1 SMA, kelas 2 itu kan kalau kelas 1 di kita itu ada yang lanjutan dari sini, ada juga pindahan dari yang lain. Itu kan kita menyesuaikan mereka, Pak. Tapi kalau udah kelas 4, kelas 5 maaf, atau kelas 11 kalau di sini. Kalau untuk kelas 12 itu udah beda lagi, kita pakai kontraknya dan lain-lain. Setiap mata pelajaran pasti ada kontrak belajar. Biasanya macam-macam hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar kontrak belajar. Biasanya sistem kontrak belajar per kelas berbeda. Mungkin karena tingkatan kelas, jadi para guru harus menyesuaikan setiap siswanya yang ada. Ada tentunya, kita itu pasti kita nonton sejarah-sejarah, termasuk misalnya 30 SPKI, 22 Oktober itu Hari Santri Nasional, kemudian hari November, 10 November ada kita kegiatan semacam seremonial nonton dan lain-lain, atau seremonial kegiatan anak-anak kesenian begitu untuk memperingati hari-hari nasional, khususnya hari-hari tentang sejarah. Dalam melakukan kegiatan sekolah dalam rangka hari bersejarah, biasanya selain menonton film, sekolah melakukan kegiatan upacara untuk memperingati hari tersebut, seperti kemerdekaan, atau ada juga kegiatan lomba-lomba atau pertunjukan kesenian. Kayak tari-tari, kalau dari eskul langsung gitu emang nggak ada sih, kalau misalnya kayak eskul gitu. Tapi kalau kan suka ngadain kayak di sini kan per tahunnya suka ngadain kayak seni santri itu, jadi tapi ada ininya, ada kayak tari saman, tari merak, itu dari pihak panitia yang ngajarin ke santri-santrinya gitu. Selain itu, karena sekolah ini berbasis pesantren, maka kegiatan dilakukan selama 24 jam full. Biasanya setiap pagi, mereka memiliki kebiasaan prakarya yang biasa dilakukan dari jam 6 hingga jam 7, yaitu budidaya tanaman atau peternakan. Lalu, pada jam 8 dimulai upacara. Setengah 9 dimulai kegiatan belajar mengajar hingga asar. Lalu setelah itu dilanjut dengan kegiatan ekstrakurikuler yang biasa dilakukan seminggu 2 kali. Untuk kegiatan tambahan lainnya biasanya ada, tapi disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran tersebut. Kayak tadi 17 Agustus kita ngadain upacara. Terus
ngadain beberapa lomba juga, tapi belum semua lomba. Soalnya kan karena di sini emang ngadain setiap hari Senin sama Kamis setiap puasa, jadi ngadain lombanya cuma sekedar yang nggak terlalu berat-berat banget. Kayak tadi kayak balon tahfiz, jadi ada yang baca tahfiz gitu, ngapalin Quran, terus sama masukin paku ke dalam botol kan itu nggak terlalu bikin tenaga terkuras. Jadi kita ngadain lomba di pas hari puasa itu yang agak ringan-ringan. Selain 17 Dari wawancara tersebut adalah salah satu contoh kegiatan positif yang dilakukan di sekolah untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Banyak kegiatan positif atau kebiasaan positif yang dilakukan sekolah ini, seperti mengadakan prakarya yang berupa budidaya tanaman dan hewan. Lalu ada kegiatan puasa bersama setiap Senin dan Kamis. Karena sekolah ini pesantren, biasanya jika ada tanggal merah dilakukan matrikulasi, yaitu mengisi materi pembelajaran atau kegiatan tanya jawab bersama guru, atau juga melakukan storytelling. Selama kegiatan wawancara yang saya lakukan di sekolah SMA Pondok Pesantren Darussalam Koposari Cilengsi ini, yang saya dapatkan, sekolah ini memiliki 5 dasar basis karakteristik yang memperkuat sekolah ini, yaitu 1. Al-Quran menuju tahfidzul Quran. 2. Pendidikan berbasis kitab kuning. Kitab kuning ini merupakan warisan-warisan keilmuan dari ulama pendahulu. 3. Belajar prakarya. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk melatih psikomotorik anak agar berkembang. 4. Pembelajaran bela diri. 5. Ujian nasional. Sekolah ini dalam menertibkan masyarakat sekolahnya diawali dengan pembinaan terhadap dewan guru, dengan tujuan karena jika guru sudah taat dan kompak dalam peraturan tata tertib, maka hal tersebut akan menjadi contoh bagi siswa-siswa di sekolah SMA Pondok Pesantren Darussalam Koposari Cilengsi ini. Dalam hal kegiatan, sekolah ini memiliki kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Salah satunya adalah budidaya tanaman dan hewan. Kegiatan budidaya tanaman dan hewan ini bertujuan untuk melatih perkembangan psikomotorik anak. Lalu ada juga kegiatan yang diberi nama matrikulasi. Matrikulasi ini diadakan setiap tanggal merah, yaitu dengan mengejar materi pelajaran atau juga tanya jawab kepada guru. Ada juga storytelling untuk anak-anak. Sekolah ini juga memiliki taman bimbingan bahasa, yaitu taman bimbingan ini diperuntukkan untuk anak-anak yang melanggar dalam perkataannya. Dalam hal mengembangkan bakat dan minat siswa, sekolah ini juga memiliki beberapa ekstrakurikuler. Di antaranya ada hadroh, marawis, kaligrafi, band atau musik, qosidah, dan seni baca Quran. Dan ada juga tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, memanah, bela diri. Dan juga sekolah ini sudah memenangkan beberapa lomba dari ekskul-ekskul tersebut. Dalam merayakan hari besar bersejarah, biasanya sekolah ini juga memiliki kegiatan positif. Biasanya untuk merayakan hari besar tersebut diisi dengan upacara, menonton bersama video dokumenter bersejarah, dan juga perlombaan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SMA Pondok Pesantren Darussalam Koposari Cilengsi, Bapak Ahmad Syarofin, serta guru sejarah Bapak Ilham Hidayat dan siswa Siti Nurlaila atas kerjasamanya dalam proses wawancara ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Harina Redi selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatian dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.